Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita mengisi kegiatan pengajian rutin kita dalam rangka kita ta'lim wa ta'alum. Kita sama-sama belajar supaya dalam kita melaksanakan kegiatan ibadah kita setiap harinya akan selalu mendekati kebenaran menurut syariat agama Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, baru saja kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita tahu sebelum kita melaksanakan sholat ini sudah barang tentu kita sudah mengetahui rukun Islam yang kedua. Di mana rukun Islam yang kedua itu adalah mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat dalam satu hari ada 5 waktu. 1 waktu subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Jadi ada 17 rakaat. Namun demikian, untuk kita melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam itu, kita harus tahu syarat-syarat sholat itu. Pernah dengar? Ada syarat-syarat sholat? Iya. Pertama, syarat sholat itu adalah dia beragama Islam. Sudah beragama Islam, yang kedua dia adalah tamyiz. Tamyiz, dia berarti dia ini sudah mengetahui hukum-hukum Islam. Akalnya sudah sampai tentang hukum-hukum Islam. Dia sudah akil baligh, berarti wajib baginya untuk melaksanakan sholat, ya. Yang kedua, suci dari 2 hadas besar, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat, suci anggota badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi badan kita suci, udah terbebas dari najis, baik najis besar, najis yang berat maupun yang ringan, hadas besar maupun hadas kecil, semuanya sudah bersih anggota badan kita. Dan jangan lupa pakaian kita juga dan tempat sholat juga harus suci. Makanya syarat sholat yang keempat itu adalah suci anggota badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Bagaimana kita istinja sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah menutup aurat. Bagi laki-laki minimal ya, dari atas pusar sampai ke bawah lutut. Alangkah kurang sopan kalau ke masjid hanya menutup bagian tersebut. Sudah barang tentu kita akan menutup aurat kita, pakaian kita dengan sebaik-baik mungkin. Masa kita ketemu pejabat, keluar rumah aja pakaiannya bagus-bagus, giliran mau jumpa dengan Allah pakaiannya asal-asalan. Jadi gunakan pakaian yang menutup aurat secara Islam. Perempuan juga seperti itu, mukenanya harus rapi, yang terlihat hanya muka dan telapak tangan. Tapi telapak tangan juga tidak terlihat pada saat sholat, tertutup dengan mukena biasanya, ya. Kemudian yang keenam adalah menghadap kiblat. Tidak boleh kita tidak menghadap kiblat. Yang penting kita harus tahu. Nah, zaman sekarang mah udah canggih ya, buka handphone tahu arah kiblatnya kemana. Jadi nggak perlu lagi sibuk mana kiblat. Zaman dulu dengan tongkat ditaruh di tengah-tengah lapangan, terlihat dari sinar matahari tahu kiblatnya arahnya kemana, gitu ya. Kemudian kita sudah masuk waktu sholat yang ketujuh, ya. Syarat sholat yang ketujuh adalah masuk waktu sholat. Jadi kalau masih jam 12 kita mau sholat asar nggak bisa, belum masuk waktunya. Sholat subuh jam 4 belum waktu subuh, harus masuk waktu sholat. Yang kedelapan, syarat sahnya sholat itu adalah mengetahui sholat fardu dan sholat sunnah.
yang mana sholat fardu, yang mana sholat sunnah. Harus tahu ya. Karena apa? Waktu niatnya lafaznya juga akan berbeda. Sholli fardu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholli fardu zuhri, sholli fardu asri. Kalau sunnah, sholli sunatan, sholli sunatat duha, sholli sunatat qobliya zuhri. Nah, beda ya. Jadi seseorang itu harus tahu betul yang mana sholat fardu, yang mana sholat sunnah. Kemudian yang ke-9, jangan meyakini bahwa yang fardu itu sunnah, yang sunnah itu fardu. Nah, dia harus tahu ya. Oh, ini bacaannya wajib, suratul Fatihah bacaan wajib. Surat-surat pendek yang kita baca itu sunnah. Jadi baca surat pendek, surat pembacaan suratul Fatihah itu sunnah, bukan wajib. Kemudian yang ke-10, menjauhi semua yang membatalkan wudhu, yang membatalkan sholat. Jadi syarat sah sholat itu ada 10. Kita ulangin. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, akil balik, udah wajib tentunya sholat, ya udah mengetahui syarat dan hukumnya sholat. Kemudian yang ketiga adalah suci dari 2 hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat, suci anggota badan, pakaian dan tempat sholat. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, menghadap ke arah kiblat. Yang ketujuh, sudah memasukin waktu sholat. Yang kedelapan, mengetahui sholat fardu dan sholat sunnah. Mana yang sholat fardu, mana yang sholat sunnah. Yang ke-9, dia jangan meyakini bahwa yang fardu itu sunnah, yang sunnah itu fardu. Kemudian yang ke-10 adalah menjauhi semua yang dapat membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Ya, tambahan sedikit untuk aurat laki-laki ya tadi ya, dari atas pusar sampai ke atas lutut, sebaiknya saya bawa lutut ya. Kemudian kalau untuk perempuan adalah menutupi seluruh organ tubuh kecuali telapak tangan dan mukanya. Rukun sholat sudah pernah kita bahas ya, sudah pernah kita bahas pada waktu pertemuan sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita ulangin sekilas ya. Bahwa pertama adalah berdiri bagi yang mampu, diperbolehkan untuk duduk ataupun terlentang. Kemudian bagi yang sakit ya. Kemudian niat membaca takbiratul ikram, yaitu pada saat Allahu Akbar. Nah, pada saat alif Allah kita ucapkan dan roh akbar, disitulah tempatnya kita melafazkan niat. Sekali lagi, pada saat kita melafazkan Allah di dalam hati ini bilang aku niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, bar. Nah, rohnya tuh pas di itu ya. Setelah itu membaca surah Fatihah, doa iftitah itu sunnah. Kemudian ruku serta tumakni. Nah, harus tumaknina, jangan buru-buru rukunya, cepat-cepat langsung bangkit lagi ya. Ruku tumaknina. Iktidal merupakan bangkit dari ruku. Iktidal dan tumaknina, bacaan iktidal ya. Kemudian sujud 2 kali serta tumaknina. Duduk antara 2 sujud dan tumaknina. Duduk akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Sholawat atas Nabi pada saat tasyahud akhir. Salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Yang terakhir adalah tertib. Nah, urutan-urutan rukun sholat ini nggak boleh terbolak-balik, nggak boleh bolak-balik. Salam dulu baru niat, ya salah. Sujud dulu baru ruku, salah. Makanya rukun sholat yang ke-13 itu adalah tertib. Paham ya? Saudara sekalian, yang tadi kita sudah tahu sholat dalam satu hari, satu malam itu ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, masing-masing subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bukan 3, 4 rakaat. Jadi totalnya 17 rakaat. Sudah tahu ya nama-nama
sholatnya, rokaatnya, waktu sholatnya, jam berapa saja di jadwal sholat sudah ada. Kita juga harus tahu syarat-syarat sholat itu ada 10 tadi ya. Kemudian rukun sholat ada 13. Yang terakhir, kalau sudah kita tahu syarat sholat dan rukun sholat, kita harus juga tahu yang membatalkan sholat. Apa kira-kira yang membatalkan sholat? Ya, buang angin, betul. Ngobrol, makan, minum ya. Oke, kita bahas ya. Pertama ya, berhadas, keluar apa saja dari kubul dan dubur, baik angin maupun cairan yang keluar ya. Kemudian bercakap-cakap ya dengan sengaja selain bacaan sholat, ngobrol dengan tetangga kiri kanan, negor, main-main suka anak-anak, itu yang membatalkan sholat ya. Yang ketiga, terbuka aurat, yang nggak boleh. Tiba-tiba kain melorot, cuma pakai celana pendek, lututnya terlihat. Nah, itu yang membatalkan sholat. Kemudian terkena najis, umpamanya pada saat kita sholat tiba-tiba kita cerut, buang air kecil keluar nggak sengaja. Atau pada saat kita sholat tiba-tiba kita punya anak kecil, tiba-tiba ada mengeluarkan kotoran, terkena najis anggota tubuh kita ya, tempat sholat kita ya, itu membatalkan akhirnya ya. Kemudian makan minum dengan sengaja juga membatalkan sholat. Menghadap ke selain kiblat, menghadap ke arah utara, ke arah selatan, batal sholat kita ya. Melangkah atau memukul secara berlebihan, misalnya tiba-tiba ada nyamuk, teplak kita pukul kuat, nah, batal sholatnya. Melangkah berlebih-lebihan, lihat di depan ada saf yang kosong, maju sampai beberapa kali langkah sehingga menggerakkan beberapa kali ayunan kaki, itu juga dapat membatalkan sholat. Kemudian tertawa terbahak-bahak juga membatalkan sholat. Kadang-kadang lagi sholat, enak-enak sholat, ada yang bercanda-bercanda, ketawa-tawa, cekakak-cekikik, batal sholatnya, gak bisa diteruskan. Sambil tahan tawa, tapi ketawa dikulum-kulum, kemudian tertawa, diam-diam, ketawa terbahak-bahak, sudah itu ya batal sholatnya. Kemudian yang ke-10, menambah rukun fi'li dengan sengaja, misalnya menambah rakaat. Jelas subuh 2 rakaat dia buat 3, jelas maghrib 3 rakaat dia buat 4. Nah, itu menambah rukun fi'li yang membatalkan sholat juga. Kemudian makmum mendahului imam sampai 2 rukun. Nah, nggak boleh. Imam masih ruku, makmum sudah sujud, nggak boleh ya, nggak boleh mendahului imam. Kemudian yang ke-12 adalah berubah niat. Tiba-tiba waktu sholat, saya batalkanlah sholat zuhur ini. Nah, itu membatalkan sholat. Yang ke-13 adalah murtad, berpaling terhadap agama Islam. Itulah, ada 13 rukun sholat, ada 13 juga yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan kita dapat memahami materi kita pada hari ini, baik rukun sholat, yang membatalkan sholat, waktu-waktu sholat, nama-nama sholat, kemudian syarat sahnya sholat. 4 materi ini mudah-mudahan dapat kita amalkan, dapat kita laksanakan dalam amal ibadah kita di setiap harinya. Mudah-mudahan materi yang singkat pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.